Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Kamu akan pergi ke jurang kutub. Wu Zan berkata dengan kaget saat itu. Xiao Yan mengangguk dengan tenang. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, jurangnya sangat aneh. Tidak sedikit makhluk abadi yang mati di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang perlu untuk pergi ke sana? Xiao Yan sedikit mengangguk, tetapi tidak memberitahu Wu Zan mengapa dia pergi. Xiao Yan hanya ingin menangkap orang kuat. Jika setidaknya ada satu yang abadi, beberapa pertempuran akan diselesaikan dengan mudah. Setelah mendengar bahwa Wu Zan sedang berjalan keluar dari jurang, Xiao Yan segera memutuskan untuk menangkapnya. Lebih baik memiliki seseorang yang tahu jalannya daripada mengambil kelinci konyol itu. Xiao Yan bergumam, tetapi ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat Bing Yuntu menatap Xiao Yan dengan keluhan dari sisi yang jauh. Apakah aku punya pilihan? Wu Zan tersenyum pahit. Tentu saja ada. Selain itu, ada jalan buntu. Apakah kamu akan memilih yang terakhir? Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, tampaknya bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa menjadi milik Xiao Yan. Untuk sementara. Detik berikutnya Wu Zan yang bijaksana menawarkan darah jiwanya. Xiao Yan mengambil darah jiwanya, dan langsung merasa bahwa Wu Zan sedikit menyedihkan. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi sekarang? Wu Zan memandang kerumunan di belakangnya. Ada lusinan dewa yang bertarung. Mereka tidak berani mengeluarkan udara. Keringat dingin memadat di dahinya. Hapus ingatan mereka di sini, kata Xiao Yan. Wu Zan mengangguk, berbalik dan segera menghapus semua ingatan para dewa yang bertarung di sini. Baru saja, saya telah menghabiskan banyak energi, dan Divine Origin Ki semua orang telah dimasukkan. Xiao Yan berkata lagi. Wu Zan tercengang, ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dalam hatinya, konsumsinya sangat tinggi. Wu Zan berpikir bahwa dia dan Meng Dan yang telah menghabiskan sebagian besar pertempuran sekarang, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan daging, dari mana konsumsi besar itu berasal. Wu Zan tidak berdaya, selama dia mengumpulkan pil ki asal ilahi semua orang dan menyerahkannya kepada Xiao Yan, orang-orang ini jauh lebih miskin daripada para pemburu dewa, dan semua dewa yang bertarung menambahkan hingga hanya 5 miliar pil ki asal ilahi. Aku ingin tahu, apakah tubuh abadi juga dikonsumsi? Wu Zan sangat terkejut, jadi dia bertanya pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia batuk 2 kali, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Batuk-batuk, tidak mudah merampok, kamu harus mencari alasan. Ngomong-ngomong, milikmu juga diserahkan. Wu Zan tertegun di tempat, dan akhirnya menatap Xiao Yan dengan mata yang sangat aneh. Mereka semua memiliki tubuh abadi, mengapa mereka masih melakukan perbuatan semacam ini? Apakah Wu Zan tidak tahu bagaimana memikirkannya? Wu Zan mengeluarkan semua Divine Origin Ki miliknya, dan itu hanya 10 miliar, hingga tidak ada satupun Divine Origin Ki dari God Hunter. Kamu benar-benar miskin, kata Xiao Yan tanpa sadar. Senyum di wajah Wu Zan tidak bisa ditutup dalam sekejap, dan dia semua dijarah, dan dia harus berbalik dan meremehkannya. Kapan kamu akan pergi? Wu Zan bertanya pada Xiao Yan dengan senyum tak berdaya. Tunggu sebentar, Xiao Yan berkata perlahan. Tunggu apa? Tanya Wu Zan. Bukankah pemburu dewa itu hanya ingin meminta bala bantuan? Dia juga menyambarnya. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan kehilangannya. Kamu harus belajar keras dan tidak menyia-nyiakan sumber daya. Mata itu penuh kebencian memandang Xiao Yan. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wu Zan juga pertama kali bertemu dengan seorang abadi dengan temperamen yang aneh. Untuk pembangkit tenaga listrik abadi, pil ki asal ilahi masih merupakan suplemen dan sumber daya paling langsung. Bagaimanapun, yang disebut kekuatan abadi hanyalah peningkatan dan perubahan kualitatif dari sumber ki. Kamu pasti akan membuat marah istana dewa berburu. Sejauh yang saya tahu,
ada pembangkit tenaga listrik di langkah kedua dan bahkan ketiga di Istana Dewa Berburu. Begitu mereka mengambil tindakan, Wu Zan bingung dengan perilaku Xiao Yan. Di dunia nyata Suanyin, Anda hampir takut dengan Istana Dewa Berburu untuk 3 poin, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi tidak akan dengan mudah memprovokasi Istana Dewa Berburu. Kadang-kadang, kamu hanya perlu mengambil makanan dari mulut harimau, jadi itu mengasyikkan. Xiao Yan tidak menganggapnya serius, tetapi tersenyum tipis mendengarnya. Saat ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik abadi dalam jarak 2 tahun dari Tianan Cheoxing. Apakah kamu masih harus menunggu di sini? Wu Zan merasa bahwa Xiao Yan seharusnya diasingkan dari dunia tertentu, jadi dia tidak takut pada Istana Dewa Berburu. Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia berbohong kepadaku dengan memanggil bala bantuan? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia datang ke Tianan Cheoxing terutama untuk budidaya klon Yuanshen. Sekarang dia telah menyerapnya, tidak ada alasan untuk tinggal di bintang ini. Seharusnya tidak, aku khawatir itu terlalu jauh, dan aku tidak akan bisa melakukannya dalam beberapa saat, kata Wu Zan, dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Jika itu masalahnya, maka jangan tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, mereka harus memiliki cara untuk menemukan saya. Ayo pergi. Setelah banyak penundaan, saatnya untuk pergi ke jurang maut. Xiao Yan mengangkat tangannya. Tujuannya, dalam perjalanan ke jurang kutub, selama ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatan, tujuan sebenarnya adalah sama. Hanya saja promosi dewa sedikit lebih lambat. Setelah Xiao Yan mempelajari roh dunia dari mulut ratu, dia benar-benar mengerti bahwa jika dewa ingin menerobos keabadian sekarang, saya khawatir sulit untuk mencapainya. Hanya dengan penciptaan langit dan bumi. Hanya setelah mendapatkan energi dunia yang cukup, Dewa Xiao Yan dapat menembus keabadian dalam waktu singkat. Jika tidak, sumber energi akan membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Jika Anda ingin menyentuh keabadian, Anda setidaknya harus mencapai puncak 9 Dewa Bintang Do. Namun, dewa ini hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 7, dan masih jauh dari puncak Dewa Pertempuran Bintang 9, dan masih ada perbedaan besar dalam asal Qi, tetapi setelah memasuki dunia nyata Suanyin, ada banyak hal baik di sini. Tepat ketika avatar Yuanshen sedang berkultivasi, dewa sedang mencari tempat dengan origin Qi yang kaya dan murni di Superstar Langit, yang juga meningkatkan latar belakang origin Qi sebesar 5 juta, dan sekarang telah mencapai 48 juta. Xiao Yan masih kekurangan 6 juta dari origin Qi sebelum dia bisa menerobos ke tahap akhir dari Seven Star Fighting God. Adapun perampokan ilahi, Xiao Yan juga sangat tertarik. Medan perang kuno yang sangat nyata itu, perampokan seharusnya menginginkan Xiao Yan untuk mendapatkan beberapa informasi di dalamnya. Sejauh ini, Xiao Yan belum belajar banyak. Oleh karena itu, Xiao Yan berharap untuk menerobos malapetaka Dewa Bintang 8 Dogat dan memasuki medan perang kuno lagi. Mungkin kali ini, dia bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna darinya, setidaknya melihat lebih jauh apa yang terjadi pada sensi kuno. Xiao Yan juga bisa melihat, seperti apa pertempuran, dan apa yang bisa dia lakukan ketika Taixu menyerang. Taixu menyerbu sensi, dan waktunya semakin dekat. Setelah Xiao Yan meninggalkan sensi, juga dari kesadaran bahwa Xiao Yan bersembunyi di tubuh Kui Jun, bahwa surga dan istana manusia masih melakukan pencarian habis-habisan terhadap Xiao Yan, dan mereka tampaknya tidak percaya bahwa Xiao Yan telah jatuh. Namun, telah ditentukan bahwa Xiao Yan memang telah meninggalkan alam dewa kuno. Setidaknya akan butuh waktu bagi surga dan istana manusia untuk benar-benar percaya bahwa Xiao Yan telah jatuh. Pencarian semacam ini dapat dikatakan melelahkan dan melelahkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang percaya bahwa Xiao Yan telah jatuh. Berita tentang reinkarnasi Zun Sang telah jatuh ke telinga Jin Taiwei dari aliansi Dosen.
Jin Taiwei secara alami tidak akan meragukan berita dari Tian Renfu. Sayang sekali. Tapi setelah berbicara, sudut mulut Jin Taiwei perlahan terangkat. Butuh waktu lama untuk lukanya sembuh, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat. Kali ini Xiao Yan membuat sandiwara, meskipun memang sedikit palsu, tetapi setidaknya yang lain benar-benar menghilang, sehingga surga dan istana manusia harus mempercayainya sampai akhir. Oke, semuanya diatur dengan benar. Begitu Anda meninggalkan Tianan Cheoxing, tidak ada yang bertanggung jawab, belum lagi kekuatan bintang saat ini. Wu Zan menyapu dari sisi jauh, Xiao Yan sudah meninggalkan tanah, dan dewa itu duduk bersila di tempat tertentu, di lingkuan. Setelah beberapa lama, Xiao Yan berdiri perlahan, menepuk Bing Yuntu, dan berkata dengan lembut, "Oke, ayo pergi." Xiao Yan bergerak dan duduk bersila di punggung Bing Yuntu. Wu Zan juga menyapu ke arah punggung kelinci Bing Yun, hanya untuk melihat sepasang mata merah kelinci Bing Yun yang menatap tajam ke arah Wu Zan. Wu Zan hanya bisa tertawa getir dan mengikutinya dengan patuh. Kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu kehampaan. Seberapa jauh tempat ini dari jurang kutub? Xiao Yan bertanya. Kehampaan di sini berbeda dengan lautan kehampaan. Hampir tidak ada badai kehampaan, jadi Anda bisa bergerak di kehampaan tanpa bahtera. Tidak terlalu jauh, jika tidak ada kecelakaan, kita bisa tiba dalam waktu 2 tahun. Wu Zan menjawab pertanyaan Xiao Yan. Apakah menurutmu akan ada kecelakaan di sepanjang jalan? Xiao Yan berkata setelah beberapa saat hening. Bagaimana aku bisa mengatakan ini dengan akurat? Wu Zan tersenyum kecut. Namun, saya merasa bahwa itu harus datang kepada kita segera secara tidak sengaja. Petik 2. Xiao Yan berkata, Wu Zan segera melihat kehampaan di sekitarnya ketika dia mendengar ini. Kekuatan jiwanya secara alami tidak sekuat milik Xiao Yan, tetapi dia segera menyapu sekitarnya, tetapi tidak ditemukan kelainan. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Wu Zan menjawab ketika dia yakin tidak ada aura lain di sekitarnya. Timur, kamu pergi dan selesaikan. Xiao Yan berkata. Wu Zan melihat ke arah timur dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ketika dia yakin bahwa Xiao Yan tidak bercanda, dia bergerak ke arah timur. Setelah beberapa lama, Wu Zancai muncul dari timur dengan 2 kepala di tangannya. Pemburu dewa. Xiao Yan bertanya. Ya, dewa pertempuran bintang 8 dan dewa pertempuran bintang 9, tampaknya mereka telah mengikuti kita untuk sementara waktu. Untuk menghindari kebocoran lebih lanjut tentang keberadaan kita, saya akan membunuh mereka. Kata Wu Zan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Saya pikir Wu Zan adalah penakut dan takut pada istana berburu. Apakah kamu tidak takut balas dendam dari istana dewa berburu? Xiao Yan juga bertanya tanpa sadar. Aku takut, tentu saja aku takut. Tapi jika mereka benar-benar mengejar kita, dan kemudian mengetahui bahwa aku berjalan denganmu, bukankah itu akan menjadi jalan buntu? Wu Zan berkata, sedikit marah, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak, setidaknya 2 dewa yang bertarung tidak layak disebut, dibandingkan dengan makhluk abadi yang dibunuh Xiao Yan. Kesadarannya bagus, maka kamu harus menyembunyikan identitasmu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Apakah kekuatan jiwamu sudah mencapai domain? Tanya Wu Zan. Sepertinya kita harus memiliki sesuatu yang tersisa di tubuh kita. Ada beberapa orang lagi dari utara, dan seharusnya tidak ada keabadian, kata Xiao Yan dengan sedikit cemberut. Sosok Wu Zan bergerak, dan dia hendak menuju utara lagi, tapi Xiao Yan menghentikannya. Tunggu sebentar. Wu Zan tertegun sejenak, menatap Xiao Yan dengan bingung. Apakah kamu tidak akan membunuh? Tentu saja aku ingin membunuh, tapi aku tidak melupakan satu hal ketika aku membunuh. Xiao Yan mengingatkan. Aku tahu, aku belum melepaskan jiwa mereka. Wu Zan menjawab dengan serius.
Xiao Yan melirik Wu Zan dengan dingin dan berkata dengan sangat serius. Aku berkata, jika kamu tidak mengambilnya ketika kamu pergi, kamu akan kehilangannya. Jangan hancurkan cincin itu ketika kamu membunuh mereka. Jika kamu tidak menginginkan, aku menginginkannya. Petik 2. Wu Zan tertegun di tempat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bahkan sangat curiga pada saat ini, apakah Xiao Yan masih abadi atau tidak. Senyuan Qi dan tidak akan kekurangan keabadian. Seperti Xiao Yan, yang mencintai uang dan keabadian, Wu Zan benar-benar yang pertama jumpa. Setelah mendengarkan nasihat Xiao Yan, Wu Zan menyapu ke utara, dan ketika dia kembali, kali ini dia tidak memegang kepalanya, tetapi memegang beberapa cincin nadi tangannya, yang dia lemparkan ke Xiao Yan. Panennya tidak buruk. Xiao Yan tersenyum. Wu Zan mengerutkan kening. Kulitnya sedikit tidak enak dilihat. Apa, kamu terluka? Xiao Yan bertanya. Wu Zan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya sedikit khawatir. Pada saat ini, Wu Zan telah sepenuhnya menjadi anak kuda dan preman Xiao Yan. Ada banyak pengejar dari pemburu dewa, yang semuanya diselesaikan oleh Wu Zan. Apa sebenarnya pemburu dewa yang mengikutiku, tahukah kamu? Xiao Yan bertanya tanpa alasan. Alis Wu Zan semakin berkerut setelah mendengar kata-kata itu, dan sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Xiao Yan sepertinya tahu sesuatu, dan segera menepuk kelinci Bingyun, memberi isyarat untuk berhenti sekarang. Wu Zan pasti tahu sesuatu. Kelinci Bingyun tidak senang lagi, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Xiao Yan melihat kehampaan di sekitarnya dan bertanya lagi. Alasan mengapa istana perburuan dewa dapat menemukan kita seharusnya bukan karena apa yang tersisa pada kita, kan? Aku akan melihat lebih dekat pada paragraf ini. Pemburu yang mengejar kita semua ini muncul di beberapa tempat di mana kita tinggal sebelumnya, dan jelaskan bahwa mereka harus memiliki semacam metode mata-mata, dan mereka hanya bisa mengikuti jejakku. Xiao Yan berbicara perlahan, dan Wu Zan menatap Xiao Yan dengan heran begitu dia mengucapkan kata-kata ini. Formasi besar apa? Xiao Yan menoleh untuk melihat Wu Zan, dia hanya menebak, hanya Wu Zan yang tahu detailnya. Ini adalah formasi pergeseran awan Cirrus. Ini adalah formasi terkuat dari istana perburuan dewa. Alasan mengapa para pemburu dewa ini tahu posisi kita pasti formasi ini, dan begitu kita dikunci oleh formasi ini, itu akan sangat berbahaya. Wu Zan berkata karena kekhawatirannya. Itulah mengapa kamu tidak ragu-ragu untuk melenyapkan para pemburu yang mengejarnya karena formasi ini. Xiao Yan memandang Wu Zan, yang mengangguk berat. Namun, istana dewa berburu umumnya tidak meluncurkan arai ini untuk dilenyapkan, karena perlu menggunakan kekuatan keabadian yang agung, dan biayanya sangat tinggi, tetapi melacak kita melalui arai ini bukanlah masalah besar. Petik 2. Jadi, saya sarankan, jangan berhenti, jika Anda yakin bahwa istana dewa berburu benar-benar mengandalkan awan Cirrus untuk mengubah langit untuk melacak kita, saya khawatir Yang Maha Kuasa Abadi akan melakukannya. Segera kejar kami. Wu Zan berkata dengan ekspresi serius, dia tidak yakin sebelumnya, karena dia tidak menyangka bahwa istana dewa berburu akan benar-benar menggunakan formasi ini. Apakah itu formasi besar? Jika itu formasi, Xiao Yan selesai berbicara, menggoyangkan mata anjing itu berpura-pura tidur dengan jubah lengan bajunya. Ini mulai lagi, meremas tenaga kerjaku, Tuan Anjing, benar-benar mengerikan, bagaimana mungkin ada orang sepertimu. Gouyan memarahi dan terbang keluar dari lengan baju Xiao Yan. Pakaian seperti apa yang kamu pura-pura? Tidak masalah jika kamu tidak dapat menembus formasi ini, kamu tidak perlu malu di sini, kata Xiao Yan dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, mata anjing itu segera menatap merah. Lelucon yang luar biasa, tidak ada formasi besar di dunia yang tidak bisa aku hancurkan. Xiao Yan berkata, dan mata anjing itu menjadi cemas di tempat. Aku tidak percaya.
Kata Xiao Yan lagi. Biarkan aku melihat formasi besarnya.